Nah, ilmu nahwu dan ilmu sharaf ini dua asas dalam bahasa Arab. Siapa orang yang pertama kali nyusun kaidah bahasa Arab? Siapa? Ada 3 pendapat. Yang pertama siapa? Sayyidina hadhihi al-lailah nahnu sanadrusu kitaba mutammimatil al-jurmiyah atau mutammimatil lil ajrumiyah. Walakin qabla an naqra ma fi hadzal kitab nahnu sanata'arrafu awwalan ila sahibil kitab. Idzan hal nahnu nadrusu bil lughah al-arabiyyah aw bil lughah Indonesia? Limadha la turiduna an nadrusa bil lughah al-arabiyyah? La tafhamun? Kaifa la tafhamun wa antum fi hadzal ma'had minkum 3 sanawat wa minkum fi hadzal ma'had 6 sanawat. Idzan hadhihi al-laila nahnu sanadrus bil lughah al-arabiyyah. Kaif? Muwafiq? Wadiyum muwafiq. Ya, kita akan belajar nahwu 2 kitab. Kitab al-ajrumiyah dan mutammimah. Kita ajrumiyah, cuma ada penambahannya namanya mutammimah. Bahkan susunan-susunannya pun sama. Ya. Susunan-susunannya pun sama. Bas fihi ziyadah. Namun sebelum kita masuk ke dalam kitab ini, kita akan berkenalan dulu dengan sahibul kitab. Ya, siapa sahibul kitab al-ajrumiyah? Siapa sahibul kitab al-mutammimah? Ya. Coba baca nama kitab kamu, coba baca sama-sama. Buka kulitnya, baca. Coba baca dulu. Mutammimatul ajrumiyah. Baca yang kencang. Apa nama kitabnya? Mutammimatul ajrumiyah. Apa nama kitabnya? Mutammimatul ajrumiyah. Wah, jangan sampai dah hafal nama kitabnya. Kita akan tahu apa kitab ini nanti. Mal maudhu', apa yang akan dibahas dalam kitab ini. Walakin qabla hadza, ya, saya na'rifu awalan tarjamata Ibni Ajrum, sahib kitab Al-Ajrumiyah. Siapa namanya? Ya. Nama beliau adalah Muhammad ibnu Muhammad ibni Dawud, ya, Abu Abdillah As-Sanhaji. Namanya Muhammad bin Dawud, Abu Abdillah As-Sanhaji, ya, namanya Muhammad. Ya. Al-Fasi, dari Fasi, daerah Fas namanya. Ya. An-Nahwi, ahli Nahwi, ini bukan namanya laqab. Kamu yang harus kamu ingat namanya saja. Al-Faqih, beliau juga orang ahli fi. Al-Muqri, pembaca kitab fikih siapa? Al-Maliki. Ya, beliau bermadzhab Malik. Asy-Syahir, beliau terkenal dengan apa? Ibnu Ajrum. Apa sayang? Ibnu Ajurrum. Apa sayang? Ibnu Ajurrum. Ibnu Ajurrum. Coba tengok kitab Al-Ajurumiyah. Apa sayang? Al-Ajurumiyah. Coba mutammimatul Rumiyah. Makanya beliau dikenal dengan Ibnu Ajurrum. Apa sayang? Kitab Al-Ajurumiyah. Cuma terkenal di Indonesia Ajurumiyah. Ya. Aslinya apa? Al-Ajurumiyah. Ya. Makanya Ibnu Ajrum. Jadi namanya siapa? Muhammad bin Dawud. Ya, Muhammad bin Dawud. Muhammad nama beliau, Muhammad yang berikutnya nama ayahnya, bin Daud nama kakeknya. Kunyah beliau Abu Abdillah. Mungkin dia punya anak namanya Abdullah, maka disebut Abu Abdillah. Apa Abdullah? Ayahnya
Abdullah As-Sanhaji. Dia terkenal dengan apa sayang? As-Sanhaji. Ya. Nama kenalnya apa? Ibnu Ajurrum. Siapa nama yang dikenal? Ya, baik. Wulida Ibnu Ajurrum. Kapan beliau lahir? Beliau di mana beliau lahir? Wulida Ibnu Ajurrum bi Fas. Ya, kamu tidak usah boleh tulis bahasa Arab, boleh tulis bahasa Indonesia. Ya. Ibnu Ajurrum itu lahir di daerah Fas namanya. Daerah apa sayang? Fas. Ya. Tahun berapa? Tahun 672. Amathnataini, tahun 2 wa sab'un 70. 2 tambah 70 berapa? 72. Wasitti mi'atin 600. Ya, 72 tambah 600 berapa? 672. Wow, di situ kan serba tambah. Disebut dulu duonya, disebut dulu baru disebut berapa? 72-nya, baru disebut 600-nya. 670. Nah, itu hijriyahnya. Bertepatan dengan 1273. Kita sekarang berapa, sayang? Kita sekarang berapa sayang? 2022. Berapa tahun yang lalu itu? Coba 1273 dikurangi 2022. Berapa tahun yang lalu Sultan? Berapa? 1450. Ada begitu bener tak? Hah? Ya, segitulah. 1400 atau 1500 tahun. Tinggal dikurangi. Masa ngurangi itu belamun yang 2022 dikurangi 1000 berapa? 1749. Nah, kau banyaknya yang ngurangnya, rugi duit kakak. 1749. Oh, 1000 tahun yang lalu. Sedangkan kamu lahir ada yang tahun 90. Kamu tahun berapa rata-rata lahirnya? 2006. Ya Allah. Dengan kakaknya yang jauh nih ya. Kakak 1983. Berapa tahun bedanya? Hah? Beda berapa? Hah? 22 tahun. Tak apa. Ya. Dah baik. Ya. Di tahun beliau lahir fi sanatil lati tuwfiya fiha Ibnu Malik At-Tai. Di tahun itu meninggallah Ibnu Malik. Seperti halnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di tahun itu lahir, Imam Abu Hanifah di tahun itu 150 Hijri. 150 Hijriah Imam Syafi'i lahir, 150 Hijriah Imam Malik, Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Nah, beliau di tahun 672 itu lahir, ya. Dan Imam Malik di tahun 672 itu meninggal. Siapa Imam Malik? Ibnu Malik At-Tai itu punya ya, apa namanya? Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadun ghairul Maliki Ahmadun ala Nabiil Mustafa wa alihi wa sahbihi syarafa wa asta'inullah wa alfiyah. Nah, itu Imam Ibnu Malik At-Tai. Ya. Ini biar kamu tahu. Jadi penggantinya Imam Malik siapa? Muhammad bin Dawud Abu Abdullah As-Sanhaji, yang terkenal dengan apa? Ibnu Ajurrum. Ayo bacanya biar benar. Ibnu Ajurrum. Ya. Ini kenapa kita harus kenal? Biar kamu tahu kamu tuh baca kitab siapa yang nulis. Kamu belajar apa? Nama kitabnya tidak tahu. Entahlah. Dia jerum-jerum. Jerum-jerum. Oke, apa pujian buat beliau? Qala Ibnul Hajj
yadulluka ala salahihi anna Allah ja'ala al-iqbal ala kitabihi. Perhatikan, akan menjadi bukti bagimu apa? Kesolehannya apa? Saking solehnya beliau ini apa? Anna Allah ja'ala al-iqbal ala kitabihi. Allah menjadikan buku beliau ini diterima dimanapun. Siapapun yang ngaji nahu pasti ngaji kitabnya dulu. Ya, ini kesolehan Imam Ibnu Ajurrum atau Imam Ibnu Ajurrum. Ya. Fasara ghalibun nas awwala ma yaqra'u ba'da al-Qur'an al-'azim hadhihi al-muqaddimah fayahsulu lahu an-naf'u fi aqrabi muddah. Ya. Fasara ghalibun nas, sehingga kebanyakan manusia awwala ma yaqra'u ba'da al-Qur'an awwala ma yaqra'u ba'da al-Qur'an ba'da sesuatu hal yang dibaca pertama kali setelah Al-Qur'an apa? Hadhil muqaddimah. Sehingga apa? Mereka mendapatkan manfaat secepat mungkin gara-gara belajar Al-Jurumiyah, secepat mungkin faham. Lahir metode ini semuanya lahir dari kitab apa? Ajurumiyah. Kamu baca kitab metode iktisyaf dari Ajurumiyah. Semua orang di seluruh dunia sayang kalau mengaji nahu pertama kali kitab yang dibaca apa? Kitab Al-Ajurumiyah, Mukhtasar Al-Ajurumiyah. Nah, ini ada cerita. Ketika beliau mengarang buku ini ada dua cerita. Wa hukiya lamma allafa hadzal matan kana fi majlisin ali. Beliau waktu nulis buku ini di tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi kalau tempat yang tinggi rawan apa? Rawan jatuh. Rawan angin. Ya, rawan angin. Fatayyarat hurrih, tulisan tadi itu sayang ditiup oleh angin. Faqala, lalu dia berkata, Allahumma in kana khalisan liwajhika. Ya Allah, kalau memang buku ini ikhlas karenamu, faraddahu alayya, maka kembalikan buku yang ditulis tadi itu kepada diriku. Faraddahu, Allah kembalikan. Balik lagi. Hadza menunjukkan kemanfaatan buku ini, keberkahan buku ini. Ini kamu akan belajar dari buku yang berkah. Wa hukiya aidan, dan diceritakan juga annahu lamma allafahu, ketika beliau telah selesai menulisnya, alqahu fil bahri, dilemparkan ke laut. Buku kalau dilemparin ke laut apa yang terjadi sayang? Bukan cuma basah, tulisannya apa? Pudar. Buku dulu bukan kayak buku sekarang, non tinta, nulis sendiri, lempar. Wa qala in kana khalisan lillah, kalau memang ini ikhlas karena Allah, fala yabullu, maka jangan apa? Fala yabullu, maka jangan wa kana al-amru kadzalika, dan itu terjadi. Dilempar di laut, Masya Allah, bukunya tidak basah. Hadza huwa kesolehannya Al-Imam Ibnu Ajurrum. Ya. Nah, kita akan baca kitab Mutammimahnya. Ya. Kita akan baca apa, sayang? Kitab Mutammimahnya. Ya. Wafatuhu, kapan beliau wafat? Ya. Kana wafatuhu yaumal ahad ba'da zawal. Beliau meninggal hari Minggu setelah zawal, artinya setelah zuhur. Li ashrin baqiyat min Safar, bulan Safar. Amma 23 wa 700, tahun 720. Berarti berapa tahun umurnya beliau? 51 tahun. 723 dikurangi 672 berapa? 51 tahun. Sekitar umur begitu beliau meninggal dunia, masih muda. Insyaallah. Di dusun kita umur semak itu masih berdosa, masih hobi bejudi, masih hobi ngapain sih? Umur segitu banyak orang tua, tapi beliau umur segitu, Masya Allah, muridnya banyak. Ya, murid-muridnya hebat, banyak sekali. Ya,
Beliau wafat dikuburkan besoknya setelah sholat zuhur. Bibabil Jizainil ma'rufa bibabil Hamra an yamini babil Futuh bi Madinati Fas. Beliau tepatnya di kota Fas, ya. Di sana ada tempat beliau dimakamkan, makam Al-Imam As-Sanhaji. Masya Allah, ya. Itu orang berkah, orang berkah. Kita belajar, mudah-mudahan dapat keberkahannya, amin. Jadi ada dua cerita tadi. Cerita pertama, apa yang dia tulis diapain, sayang? Ditanya. Lalu berdoa kepada Allah apa? Supaya dikembalikan, dikabulkan oleh Allah enggak? Nah, cerita yang kedua bagaimana? Dibuang ke laut. Apa doanya? Kalau memang ikhlas karena Allah, ya, tidak basah. Dan fal amru kadzalik. Maka kejadian seperti itu. Ya. Zaman dulu pengujiannya berat. Zaman dulu pengujiannya berat. Jadi nabi bukan main, berat. Zaman ini ya Allah, ngapal juz amma melinting-melinting. Ya, cak ikan seluang dibakar di api. Padahal cuma juz amma. Zaman dulu mungkin ngapal juz amma aib. Ya. Sekarang ini ya Allah punya ngapal juz amma banggain wong tuanya. Ya Allah bakal diwisuda hafiz 30, hafiz juz 30. Bangganian perjuangan. Oh, Masya Allah. Wah, tuh suara Kak Budi. Oke. Sekarang kita akan mengetahui biografinya penulis Mutammimah, ya. Siapa namanya? Muhammad bin Muhammad juga. Masya Allah. Muhammad bin Muhammad, cuma siapa? Bin Abdurrahman. Siapa sayang? Bin Abdurrahman bin Husain, ya. Al-ma'ruf bil Hatab Ar-Ru'aini, ya. Siapa namanya? Muhammad bin Abdurrahman bin Husain. Kalau yang tadi, yang ini sahibul kitab Al-Ajurrumiyah apa? Muhammad bin Dawud Abu Abdullah As-Sanhaji. Nah, sampai bin Daud tidak apa-apa lah. Dia jelas sama minimal sampai Abu Abdullah As-Sanhaji. Kalau ini Muhammad bin Abdurrahman bin Husain, harus dihafal nih. Awas nih kakak terakhir pengajian nanya nih, siapa nama sahib Mutammimah? Ya. Baik. Beliau ini faqih, usuli, ahli fikih, ahli usul. Aslinya asluhu minal Maghrib, dari Maroko, daerah Maghrib, orang Maroko sana. Ya, di mana Maroko sana? Spanyol situ, arah Spanyol situ. Mudah-mudahan kamu bisa ke sana. Amin. Nah, adik-adik kakak ini harus menjadi musafir kehidupan. Ya. Biar menjadi musafir kehidupan, biar keliling dunia. Yang laki-laki, yang perempuan minta, selain minta ilmu, minta rezeki, minta suami yang bisa ngajak keliling dunia. Ya, mudah-mudahan semua dapat rezeki suami yang seperti itu. Ya, kamu insya Allah mudah-mudahan dapat rezeki yang punya istri yang tidak hobi jalan. Amin, cak kau direbut baik Sultan yang tadi main pingpong sama kakak, lumayan lah, tapi kalah sama kakak. Masa Sultan sama Kak Amin, kakak dewean, kalah. Tapi mungkin dia tawadhu, ya, dia tidak mau menyakiti hati kakak, jadi dia mengalah, ya. Tapi kalau lihat gelagatnya buyar. Dah, tidak apa-apa. Terima kasih sudah mengembirakan kakak main tadi, ya. Tuh, beliau aslinya dari Maghrib, keturunannya dari mana sayang? Maghrib, daerah Maroko situ. Wa wulida bi Makkah, tapi beliau lahirnya di mana? Di Makkah tahun 902. Kalau tadi 672. Ini 902. Berapa tahun bedanya sayang?
Ayah 300 dari mana? 300 benar baik. Hah? 370 bedanya. Itu 670, ini 900 kosong, berarti 370. Lama ya. Berarti itu kitab Al-Ajurumiyah sebelum beliau tulis menyebar tanpa mutammimah. Insyaallah. Wa tufiya bi Tarabalis, ya, di Tarabilis. Ya. Tarabilis apa nama Tarabalis ini? Apa bekal bahasa keren yang enggak lupa. Di barat situ. Sanata 954. Berarti umur beliau berapa tuh, sayang? 50-an juga ya? Ya. 52 umurnya. Masya Allah. Min ahammi kutubihi Mawahibul Jalil fi syar'i Syekh Khalil. Itu kitab-kitabnya diantaranya Mawahibul Jalil. Wa Qurratul Ain bi Syarhil Waraqat. Kitab Qurratul Ain bi Syarhil Waraqat. Ya, fil usul. Wa kutubuna hadza wa katabna hadza. Ya. Baik. Al-Mutammimatul Ajrumiyah min aktsaril mukhtasarat faidah fi nahwi ikhtasara fi ar-Ru'aini aktsar abwabil alfiyah wa ja'alahu muqaddimatan lil mutawwalat fi nahwi. Dengerin. Kelebihan kitab Mutammimah apa, sayang? Satu, ya, pendahuluan untuk memasuki kitab nahwu yang besar. Apa, sayang? Pendahuluan untuk masukkan kitab nahwu yang besar, maka disebut apa? Muqaddimatun lil mutawwalat, sebagai kitab pendahuluan untuk apa? Memasuki kitab nahwu yang besar. Yang kedua, dia ringkasan daripada alfiyah. Yang kedua apa kehebatannya kitab Mutammimah? Ringkasan dari kitab alfiyah. Ya, ringkasan dari kitab alfiyah. Tuh, ini faedahnya. Jadi faedahnya ada berapa tadi, sayang? Ini paling dikitnya 2 yang kita ketahui. Yang pertama tadi apa? Coba ikuti kakak bahasa Arabnya. Muqaddimatun lil mutawwalat fi nahwi. Ya, sebagai muqaddimah. Ya. Baru yang kedua tadi apa, sayang? Ringkasan. Coba ikuti kakak. Mukhtasaratun min aktsari abwabil alfiyah. Ringkasan dari banyaknya beberapa bab yang ada dalam alfiyah. Ada beberapa yang belum dibahas di kitab Al-Ajurumiyah, tapi dibahas dalam kitab Mutammimah. Kenapa? Beliau ini ingin mengantarkan kita kepada kitab yang lebih besar. Maka sebelum ngaji alfiyah, bagusnya ngaji kitab Mutammimah dulu. Ya. Ngaji kitab Mutammimah. Contoh diantaranya apa? Ada tanda-tanda fiil yang tidak disebut di Al-Ajurumiyah, disebut di Mutammimah. Kalau di Al-Ajurumiyah namanya Al-Asma'ul Khamsah. Kalau dalam Mutammimah Al-Asma'us Sittah. Ya. Banyak seperti itu. Baik. Ya. Nah, kitab Mutammimah ini dengerin. Enggak usah ini, enggak usah. Ini banyak lagi syarahnya. Kakak dulu ngaji kitab Al-Kawakibud Durriyah. Ya. Kitab Al-Fawaqihul Janiyah. Ada di sini kitabnya. Al-Fawaqihul Janiyah. Ya. Jadi syarahnya apa? Al-Kawakibud Al-Fawaqihul Janiyah. Kemudian yang ketiga apa? Salah satu kitabnya Ad-Durarul Bahiyah. Ad-Durarul Bahiyah. Ini contoh saja, ini tidak usah kamu hafal, tidak apa-apa. Ya. Biar apa? Biar sekedar tahu saja. Tempenya nanti. Jadi siapa nama pengarang kitab Mutammimah, sayang? Kalau yang Al-Ajurumiyah Abu Abdillah As-Sanha.
Abu Abdullah As-Sanhaji lahirnya tahun 600. Kalau yang Ar-Ru'aini tadi, nah, kalau beliau ini, kalau yang Al-Ajurrum terkenal dengan Ibnu Ajurrum. Kalau ini terkenalnya apa? Ar-Ru'aini. Apa sayang? Apa namanya sayang? Dia terkenal dengan apa? Istilah Ar-Ru'aini. Ya, dikasih julukannya apa tadi sayang? Ar-Ru'aini. Awas, ini ada ujiannya lo pelajaran kakak ini. Dan ujian yang akan membuat kamu melupakan ujian yang lain, ujian pelajaran kakak. Ya. Bahkan lebih takut tak lulusnya daripada ujian yang lain. Bahaya kalau tak lulus ujian kakak, tak naik kelas. Yang lain terserah naik kelas, ini bahaya. Ya. Jadi 672 itu Imam Ibnu Ajurrum. Kalau beli 902. Oke, diingat. Ya. Baik, adik-adik dimuliakan oleh Allah. Inilah sedikit perkenalan kita dengan dua pengarang kitab ilmu nahwu. Yang satu kitab Al-Ajurrumiyah, yang satu kitab Mutammimah Al-Ajurrumiyah, Mutammimatul Ajurrumiyah. Apa arti mutammimah? Penyempurna, pelengkap. Mutammimah itu artinya apa sayang? Pelengkap, jangan penyempurna lah, pelengkap. Ya. Menjadi pelengkap apa yang kurang, apa yang belum ada pada Al-Ajurrumi. Kenapa Al-Ajurrumiyah dirasakan belum lengkap? Namanya juga kitab mubtadi, kitab bagi orang pemula. Tidak mungkin langsung dihajar, ya, tidak mungkin akan langsung dihajar, pelan-pelan, dijelaskannya pelan-pelan supaya kita faham, ya, supaya kita faham. Baik, oke, perhatikan. Nah, sebelum masuk dalam kajian ini, kakak akan bahas dulu sedikit, ya, tentang apa? Bahasa Arab itu tidak lepas dari dua. Apa sayang? Dari dua ilmu dasar. Apa? An-nahwu was-sarfu. Ya. Apa tadi? Bahasa Arab tidak lepas dari dua ilmu dasar. Ya. La yakhlu al-lughatul arabiyyah min ilmaini asasaini. Ada dua ilmu yang sangat mendasar. Apa dua ilmu tadi sayang? An-nahwu, baca. An-nahwu was-sarfu. Dua ilmu ini satu kesatuan. Dua ilmu ini apa sayang? Tapi berbeda pembahasan. Satu kesatuan tapi berbeda pembahasan. Maka kita akan lihat apa bedanya. Kenapa? Karena kita akan belajar tentang apa? Tentang ilmu nahwu dalam kitab Mutammimah. Ya. Jadi kita harus tahu dulu apa itu ilmu nahwu, apa itu ilmu sarf. Ya. Apa itu ilmu nahwu, apa itu ilmu sarf. Biar kamu tahu pelajaran nahwu itu apa. Yo, nahwu itu kalau uji wong pengen nahwu. Namanya nahwu ada. Nahwu kalau uji wong barat colada nahwu aja. Ya. Bahkan nyebut nahwunya wong pengen tuh panjang. Nahwu. Ada wong pengen. Hah? Rizki. Benar ya? Coba sebut nahwu. Ada. Itu orang Jepang nahwu. Oh, kahuna PRP. Cung ketumbar jahi. Itu bahasa apa tuh? Cung ketumbar jahi. Bumbu he tumbuk he. Dah, jangan nyasar-nyasar. Apa ilmu nahwu itu?
An-nahwu huwal qawaidul lati tatakallamu. Dengerin dulu, jangan tulis dulu. Ya. Dengerin dulu. An-nahwu al-qawaidul lati tatakallamu an awakhiril kalim. I'raban kana au binaan. Coba ikutin Kak. An-nahwu huwal qawaidu allati tatakallamu an awakhiril kalimi i'raban kana au binaa. Nahwu adalah kaidah-kaidah. Qawaid itu apa sayang? Kaidah-kaidah. Apa kaidah-kaidah itu? Aturan-aturan. Allati yang tatakallamu berbicara an tentang. An itu apa sayang? Tentang an awakhiril kalim, tentang akhir-akhir kata. Apa sayang? Tentang akhir-akhir. Oke, contoh. Li ta'amun. Apa sayang? Li ta'amun. Kenapa kamu kasih harokat ta'amun di ujung mun, di ujung kata mun? Hah? Nah, ilmu nahwu yang akan ngasih tahu alasannya. Ya, ilmu nah. Ana ilal masjidi. Apa sayang? Kenapa ndak ilal masjidu? Nah, itu nanti ilmu nahwu yang ngasih tahu. Maka disebut awakhiril kalim. Apa sayang? Awakhiril kalim. Al masjidi. Mana awakhiril kalim? Di-nya tuh. Li ta'amun mana? Ta'amun. Termasuk li itu. Mana akhir kalimnya? Li. Ya, ujungnya tuh. Nak ditahu ke apa ini? Ya ini. Dari mana dia ini? Ya ini. Ila nak dia tahu apa ini? Huruf apa ini? Nak ditengok kalim apa ini? Kalim itu kalimat-kalimat. Apa sayang? Ya, nanti ada isim, ada fi'il, nanti kita akan belajar. Ya. Maka di sini yang dimaksud dengan nahwu. Jadi nahwu tadi apa sayang? Kaidah yang berbicara tentang akhir kata. Ana adhabu. Kenapa dikata-kata adhabu? Adhabu domir. Adhabu. Kenapa dibaca adhabu? Kenapa dibaca rofa? Lam yadkhul alaihi amilun, karena tidak ada amil yang masuk. Ya. Karena semua mau fi'il mau isim aslinya rafa. Kalau sudah ada amil, ada yang mempengaruhinya. Amil itu apa sayang? Yang mempengaruhinya, yang merubahnya. Bukan yang merusak, yang merubah. Ya. Yang merubah keadaannya, seperti kamu nih. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua orang itu lahir dalam kondisi suci, seperti kaset kosong. Maka tergantung amilnya, tergantung yang ngisi kamu apa. Kalau yang kamu diisi dengan kesolehan, insya Allah jadi orang soleh. Kalau diisi dengan ketolehan, kamu akan menjadi toleh. Apa toleh itu? Orang yang berpaling. Itu bahasa Indonesia. Toleh itu apa? Berpaling. Toleh ke kanan, berpaling ke kanan. Toleh ke kiri. Kalau orang yang lurus, soleh namanya. Kalau yang tolah toleh itu apa namanya? Orang yang berpaling. Tutoleh. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab. Ya. Paham? Jadi ilmu nahwu ilmu apa tadi sayang? Akhir kata. Baik itu i'rab. I'rab di sini apa? Dia yang berubah atau yang tidak berubah. Contoh yang tidak berubah apa? Inna tak berubah, fi tak berubah. Ya.
Tak berubah. Itu contoh yang binaan namanya. Kalau yang i'raban apa? Yang berubah. Karena i'raban, baik itu karena i'rab perubahan, atau binaan karena ketetapan. Ya. Contoh yang tetap, contohnya banyak contoh. Hadza, tidak berubah dia. Nak dimasuki apapun, ila hadza, min hadza, ala hadza, inna hadza, ana adribu hadza, ya'kulu hadza ya'kulu hadza. Orang ini makan ini, hadza ya'kulu hadza ya'kulu hadza diisyarahkan. Kan namanya hadza itu kan isyarah. Ya'kulu hadza, jangan ini hadhi. Ya'kulu hadza ta'am. Hadza orangnya. Ya'kulu hadza. Ya'kulu hadza. Ya'kulu dzalika. Ta'kulu hadhihi. Tadkhulu hadhihi ila hadhihi. Wa takhruju min hadhihi ila hadhihi. Ya'kulu hadza jadi fa'il mabniun 'ala ar-rafa'. Hadza mabniun 'ala sukun. Fi mahalli nasbin jadi maf'ul bihi. Hadza huwa hadza. Idzan hadza. Fa nahnu 'ala hadza fa sayakunu hadza. Idzan hadza. Fa hadza huwa hadza. Fa hadza huwa hadza. Kadzalika hadza. Mutar. Kalau yang bingung tanda mikir. Kalau yang tidak bingung, tidak mikir. Entahlah, itu dong orang tidak bingung. Kalau yang bingung, apa maksud Kak Pamit? Itu paling tidak mikir. Contoh, satu kata dia tak berubah, tapi beda status. Yanzuru hadza. Yanzuru hadza. Orang ini melihat ini. Hadza jadi fa'il, hadza yang kedua jadi maf'ul. Tidak berubah. Kenapa? Karena dia mabni. Itu yang disebut dengan bina. Beda dengan apa? Yanzurul ustadzut taliba. Beda kan? Atau yanzurut talibut taliba. Murid melihat murid. At-talibu, sama-sama at-talibu. Cuma yang satu jadi fa'il, yang satu jadi maf'ul. Yanzurut talibut taliba. Badin. Ini contoh. Makanya ngaji al-qawaid nahwu. Siap tak kira-kira? Ini kepalanya kakak bak puter-puter ini. Jungkir balik. Tuh, ngaji nahwu. Jangan dikira mudah. Ilmu itu apa saja tidak mudah. Belajar masak mudah tidak? Mana ada mudah? Berkeringat, bau bawang, kotor. Belajar membangun bangunan susah tak? Susah. Tuh belajar nyusun bata. Itu ada i'rabnya itu. Ada qawaid nahwunya sama sorofnya. Tidak main pasang bata-bata baik. Miring-miring, berayun-rayun. Ada caranya, ngelurusnya. Woi, bukan main. Melester, bukan asal neplok. Nyukur rambut, ada ilmunya enggak? Ada cara. Mana dulu poinnya? Kenapa? Beda mulai titik mulai. Beda titik mulai, beda model. Ada caranya. Nyetir ada ilmunya. Capek. Kata siapa segala sesuatu tidak kata capeknya. Yang tidak kata ilmunya capek, nganggur. Hadza ma fi ilmu capek. Nganggur capek tidak? Tidak. Hebat kalau nganggur tidak capek. Nganggur capek tidak? Coba kalau kamu di rumah tidak kata gawean.
Kalau kakak, lebih baik capek berkarya daripada capek menganggur. Kenapa? Orang yang bekerja capek ada hasil. Belajar capek ada hasil? Ada hasil. Tidur nganggur-nganggur, malas-malas, capek kan? Ada hasil? Tak ada hasil. Orang masak capek ada hasil. Orang masak itu dia kadang-kadang tak makan, tapi tengok orang yang makan senang, bahagia. Enak sekali makanan kamu ni. Bangga-bangga di hati. Kebang-kebang di hati. Ya, sama seorang suami belikan baju istrinya yang mahal-mahal, bagus, kita tengok cantik, padahal pecinya buluk. Tapi dia senang tengok istrinya senang, dia senang. Sama seperti seorang guru. Ketika tengok muridnya berhasil, dia senang. Walaupun muridnya lupa terhadap gurunya, tapi gurunya tidak lupa, dia berdoa. Tuh. Sama seperti orang tua kamu. Satu saat kamu akan meninggalkan orang tua kamu. Yang punya suami meninggalkan. Ya. Nah, ala kulli halin, jangan jadi wong nganggur. Kenapa? Satu, tak kati ilmunya, yang kedua tetap capek. Tidur terus. Capek, mesing terus. Capek. Oke, itu ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu itu apa, sayang? Ulangi lagi, kaidah yang berbicara tentang. Oke, ini agak kakak tambah, ini agak kurang. An taghayyuri, tentang perubahan akhir kata, ya. Coba sini Rizky kamu. Kamu tengok keyboard kakak ini ada ketikan Arabnya tak? Kok kakak bisa ngetik? Sini kamu, tengok ada ketik Arabnya tak? Sini. Disuruh tengok aja susah. Nih tengok. Ada ketikan Arabnya tak? Hah? Kok bisa kakak ngetik? Emang kakak tahu mana tak, mana gin, mana ra, mana ghain? Macam mana? Pakai ilmu terawang. Ya, bagus. Kenapa? Karena ngetik juga ada ilmunya. Nih, kakak ngetik 10 ya. Semua pada hurufnya. Jadi hafal. Walaupun tak lihat hafal. Seperti ini. Nun. Oke, kakak kasih contoh. Ya, contoh. Ini tidak pakai nengok keyboardnya. Ya, ini semua pakai lelah, capek, latihan. Begitu juga yang ngetik bahasa Indonesia, tidak perlu pakai. Seandainya musnah ini tulisan huruf-hurufnya ini, hafal. Beda dengan kamu 11 jari. Makanya belajar ngetik 10 jari. Semua itu lelah adik-adik. Ya. Ala kulli halin, ini sekedar contoh saja. Bukan kakak mau menyombongkan diri, bukan. Nak menunjukkan diri kalau diri ini hebat. Urusan ngetik. Urusan apa, urusan ngetik, ya. Dah. Nah, sekarang apa ilmu shorof? Biar kamu tahu apa ilmu as-sarfu, ya. Apa ilmu as-sarfu? Kalau as-sarfu lain lagi. Al-qawaidul lati tabhasu an taghyiri sighatin ila sighatin ukhra. Ikuti kakak. Al-qawaidul lati tabhasu an taghyiri sighatin ila sighatin ukhra lima'anin maqsudah. Kaidah yang membahas tentang apa? Dengerin dulu. Tentang sirah. Sirah itu apa? Bentuk kata. Apa sirah? Bentuk kata. Bentuk kata dalam bahasa Arabnya apa? Siratun. Ulangi. Siratun. Apa bentuk kata? Siratun. Bentuk kata itu
sighah. Ke bentuk yang lain, contoh bentuk fi'il madhi ke bentuk fi'il mudhari. Bentuk ke bentuk fa'ala yaf'ulu. Ya. Fa'altu af'alu. Itu contohnya. Dari fi'il mudhari jadi fi'il amr, uf'ul. Ya. Fa'ala yaf'alu, if'al. Dhahaba yadhhabu, idhhab. Dakhala yadkhulu, kataba yaktubu. Bahkan perubahan dari fi'il ke isim. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa. Tuh fa'ilun, dengerin, perubahan fa'ilun. Kan tadinya fi'il kan? Jadi menjadi isim. Dari sighah fi'il ke sighah isim, itu namanya ilmu sharaf. Ilmu sarf. As-sarfu, apa sayang? As-sarfu. Nah, jadi dengerin, ulangi lagi ya. Intinya kalau nahu perubahan harokat, apa sayang? Perubahan harokat atau perubahan akhir kalimat. Kalau sorof perubahan bentuk kata. Itu siapa yang matonya leberat nanti di belakang Anissa tuh? Hah? Apa namanya? Siapa namanya? Siapa? Indri. Ya Allah, Indri. Berapa kilo tuh biji mato kau tuh? Hah? Lihat perjuangannya tuh. Untuk supaya mata tetap seimbang, mulut harus ngangap. Sayang tak ada kamera. Kalau ada kamera bagus. Ya, besok pasang kamera satu lagi biar orang tuanya pada lihat bagaimana sighatur rai. Ya. Kalau yang senyum tadi itu rai madhi namanya. Kapan sudah begini nih? Mudhari. Kapan? Pas fil amr. Ya. Masya Allah. Jadi ada sighatur rai. Ya, sighah. Kalau anggota tubuh namanya bukan sighah, syaklu. Apa sayang? Syaklu. Ya. Syaklul wajhi. Ya. Syaklul bait. Ya. Oke, bentuk kata tadi bahasa Arabnya apa? Sighah. Qawaid tadi apa artinya? Ibadah. Tabahatsu apa? Membahas. An apa an? Tentang. Ya, Masya Allah. Jadi sudah tahu belum perbedaan ilmu nahwu dan sharaf? Insya Allah tahu ya. Contoh, kalau ilmu nahwu itu kakak bahas begini. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismi, baca bi, baca mi, baca hi, baca ar-rahmani, ni itu ni, rahimi. Nah, kalau yang ar-rahmannya itu kan asal katanya apa? Rahimun, ya kan? Kemudian apa? Ditambah ziyadatul nun wal alif. Ar-Rahman itu namanya ilmu apa? As-sarfu. Ya, baik, perhatikan. Tawilun, apa sayang? Tawilun. What is the meaning of tawil? Panjang. Lebih panjang? Atwalu. Itu namanya perubahan nahwu apa sharaf? Sharaf. Dari sifat ke ismu tafdhil. Ya. Sampai sini paham lebih kira-kira nih? Ya, perubahan bentuk kata itu ilmu sharfi. Perubahan tanda baca ilmu nahwu. Jadi intinya kalau diringkes, apa sih ilmu nahwu? Tanda baca. Apa itu sharaf? Perubahan kata. Wadihun, apa wadihun? Jelas. Wadihun, jelas dah. Alhamdulillah wadih. Apa? Alhamdulillah wadih. Mafhumun. Alhamdulillah mafhum. Ya, wadihun. Ya. Oke, baik. Itu sedikit perbedaan tentang ilmu nahwu dan sharaf. Ya.
As-sarf, misalnya jangan sorof-sorof lagi, sarf. Apa sayang? Sarf. Nah, baik. Nah, ilmu nahwu dan ilmu sorof ini dua asas dalam bahasa Arab. Siapa orang yang pertama kali nyusun kaidah bahasa Arab? Siapa? Ada 3 pendapat. Yang pertama siapa? Sayyiduna Ali ibnu Abi Thalib. Gara-gara apa? Gara-gara Sayyidina Ali mendengar seorang anak kecil mau bilang, ih cantiknya bintang ini, ma ajmalan najmi. Syad. Kata Sayyidina Ali, indahnya bintang ini, ma ajmalan najmi. Mestinya ma ajmalan najma. Ya, ma ajmalan najma. Gara-gara ada anak kecil bilang apa tadi sayang? Ma ajmalan najmi. Ayat. Semestinya ma ajmalan najma. Ya, tuh. Kakak kasih contoh tulis di sini. Nanti lain kali cariin fokus yang tidak kanji ya. Pening kepala budak-budak nih. Budak Palembang belum? Iya, berderot mata, pegel. Nah ini kesalahannya ma ajmalan najmi. Mestinya ma ajmalan najma. Nanti ada bab ta'ajjub di sini. Bab ta'ajjub. Ya, tentang bagaimana mengungkapkan rasa kagum. Ya, rasa cantiknya cewek ini. Ma ajmalatin ra'ah. Tak. Ma ajmalatin ra'ah tak. Cantiknya cewek ini. Ma ajmala itu bukan ismu tafdhil. Tapi apa? Fi'il madhi. Kan jamilun ajmalu itu jadi isim ya. Kalau ini enggak. Ma ajmala. Ma ajmalan najma. Yang benar itu. Anak kecil tadi apa? Ma ajmalan najm. Maka Sayyidina Ali ya meminta untuk apa? Adanya ilmu adanya ilmu kaidah bahasa Arab ya. Pendapat yang kedua siapa namanya? Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa sayang? Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya, Abul Aswad Ad-Du'ali. Ini pendapat yang kedua. Cuma digabung. Sayyidina Ali yang memerintahkan Abul Aswad Ad-Du'ali. Jadi ketika Sayyidina Ali melihat banyak kerancuan bahasa Arab, siapa yang dipanggil untuk menulis asas ilmu kaidah bahasa Arab? Abul Aswad Ad-Du'ali. Bukan Ad-Du'ali, Ad-Du'ali. Oke, jangan terbalik. Abul Aswad Ad-Du-Du-Du-Du-Du. Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya. Siapa yang nyuruh Abul Aswad nulis ilmu nahwu? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Khalifah yang keberapa? Yang keempat. Ya. Siapa nama istrinya? Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimahuz Zahra, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Miss Universe. Ya, apa namanya, wanita yang orang yang sangat berharga, bukan diidam-idamkan, dibanggakan, diagungkan, dihormati. Wanita yang tidak terkotori dengan darah haid. Orang tidak haid berarti tidak subur kan sayang? Tapi Sayyidah Fatimah walaupun tidak haid subur, punya anak. Makanya wanita yang tidak terkotori dengan apa sayang? Darah haid. Kamu semua dikotori dengan darah haid. Tapi itu tanda kenormalan buat kamu. Sayyidah Sayyidah Fatimah itu adalah salah satu wanita yang di luar dari kebiasaan ya. Kenapa?
dia adalah wanita yang luar biasa, melahirkan 2 cucu Rasulullah, namanya Sayyidina Hasan dan Husain. Ya, itulah indahnya, Masya Allah. Baik, Abul Aswad. Yang pendapat yang ketiga siapa? Mu'adz ibnu Jabal. Apa sayang? Ya. Coba Kak, Mu'adz bin Jabalin. Mu'adz bin Jabalin. Sayyidina Mu'adz ibnu Jabal. Ya. Ini mereka ahlu lughah semua. Ahlu bahasa. Oke. Dah. Ini sedikit penutup biar selesai sebagai pembuka ilmu nahwu. Ya, tadi sudah tahu kan pengertian ilmu nahwu? Sudah tahu kan pengertian ilmu sharaf? Ya, sekarang maudhu' ilmi nahwi. Apa sayang? Jangan tulis dulu sampai kakak tuntas. Maudhu' ilmi nahwu, pembahasan ilmu nahwu. Apa pembahasan ilmu nahwu? Awakhirul kalim. Pembahasan ilmu nahwu tadi apa sayang? Akhir-akhir kalimat. Apakah rafa, apakah nasab, ya kan? Apakah khafdun, ya, apakah jazmun untuk fi'il, ya. Jadi apakah rafa, apakah nasab, apakah khafdun, ataukah jazmun, atau yang berikutnya, atau bina, mabni, ya. Itu yang dibahas akhir kalim. Hadza, kenapa hadza ini tidak berubah-berubah? Oh, karena dia bukan mu'rab tapi mabni. Apa itu nanti sabar, mabdi nanti sabar diajari, ya. Maudhu' ilmin nahwi. Baik.